Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yufron Sarsen akan bersama Anda beberapa saat ke depan bersama dengan berita-berita terupdate. Berita terupdate pertama, hampir semua sektor hijau. Mengawali perdagangan pada Februari 2022, Rabu 2 Februari 2022, indeks harga saham gabungan ditutup parkir pada posisi 6.707,65 atau naik 1,15%. Atau 76,5 poin. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada rentang 6.650,3 hingga 6.716,6. Volume saham yang diperdagangkan sebanyak 27,19 miliar unit saham dengan nilai transaksi sebesar 12,55 triliun rupiah. Seluruh sektor melaju ke zona hijau kecuali sektor energi yang melemah 1,41%. Kenaikan dipimpin oleh sektor teknologi yang melejit 5,6% dan juga sektor transportasi dan logistik naik 2,86%. Investor asing terpantau membukukan aksi net foreign buy sebanyak 326,73 miliar rupiah. Di seluruh pasar, investor asing paling banyak memborong saham PT Bank Sentral Asia (TBK) dengan net buy sebesar 235,88 miliar. Menyusul di belakangnya adalah PT Bank Jago Tbk senilai 105,45 miliar dan PT Bank Negara Indonesia Tbk sebesar 37,56 miliar rupiah. Di sisi lain, saham PT Telkom Indonesia Persero menjadi yang paling banyak dilego asing dengan net sell mencapai 106,13 miliar dan diikuti saham PT Aneka Tambang Tbk sebesar 105,21 miliar rupiah. Penguatan indeks komposit seiring dengan rilis data inflasi Januari 2022 oleh Badan Pusat Statistik. Tercatat pada Januari 2022 telah terjadi inflasi sebesar 0,56% dengan indeks harga konsumen sebesar 108,26. Inflasi ini terjadi terutama karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh indeks kelompok pengeluaran dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,17%. Kemudian komponen inti pada Januari 2022 juga mengalami inflasi sebesar 0,42%. Selain itu, IHSG juga mengikuti kinerja Wall Street yang ditutup menghijau di mana indeks Dow Jones naik 0,78%, sedangkan indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing terapresiasi 0,68% dan 0,75%. Berita terupdate lainnya yaitu proyeksi IHSG untuk perdagangan hari ini. IHSG terdorong bursa global. Indeks harga saham gabungan injak gas pada perdagangan Rabu 2 Februari 2022. Indeks saham ditutup menguat 1,15% ke level 6.707,65. Bersamaan, investor asing mencetak beli bersih atau net buy 327,04 miliar di seluruh pasar. Analis pilar Mas Invest Indo Sekuritas Oki Setia Ardiastama mengatakan IHSG kemarin sukses menguat berkat dorongan sentimen eksternal. Rata-rata indeks saham global menguat sebagai respons positif pemulihan dari data manufaktur Amerika Serikat. Sentimen ini mendorong ekspektasi pelaku pasar. Dari dalam negeri, pemerintah mengumumkan inflasi inti naik sesuai perkiraan. Ekspansi di sektor manufaktur juga masih jalan sehingga jadi katalis positif bagi pasar saham. Untuk perdagangan Kamis 3 Februari 2022 yang saat ini mendekati resistance kuat, yaitu di area 6.729. Kami melihat pergerakan IHSG masih berpotensi menguat pada hari Kamis. Hal tersebut diterangkan Oki pada hari Rabu 2 Februari 2022. Proyeksi Oki IHSG akan bergerak di rentang support 6.626 dan resistance di 6.739. Saham-saham yang dapat dicermati diantaranya PT Bank Sentral Asia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan Telkom Indonesia.
Tapi analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova mengingatkan masih ada sejumlah sentimen yang cenderung menciptakan ketidakpastian bagi pelaku pasar. Antara lain, kasus penularan COVID-19 varian Omicron yang masih meningkat di tanah air. Di sisi lain, ada pula situasi konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan Amerika Serikat dan NATO. Maka perlu diantisipasi aksi jual tiba-tiba jika kondisi yang tidak diharapkan terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh Ivan. Ivan memprediksi hari ini IHSG berpeluang menguji resistance di 6.738 hingga 6.754 jika penguatan masih berlanjut. Sementara support terdekat yang dapat dicermati di 6.680 dan 6.650. Sama seperti Oki, Ivan menilai saham BBRI menarik dicermati dengan area akumulasi di rentang 3.980 hingga 4.040 rupiah. Investor juga bisa akumulasi bertahap saham PT Aneka Tambang Tbk mulai dari harga saat ini dan PT Astra International Tbk dengan area akumulasi di Rp5.300 hingga Rp5.450 per saham. Berita terupdate lainnya, harga emas yang lanjutkan koreksi. Harga emas dunia terus melanjutkan koreksinya pada perdagangan Rabu petang 2 Februari. Penurunan harga ini membuat emas kembali menjauh dari level psikologis utama 1.800 US dollar. Pada perdagangan Rabu 2 Februari pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi COMEX New York Exchange turun 4,20 US dollar ke level 1.797,30 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga ikut terkoreksi 4,41 US dollar ke posisi 1.796,76 US dollar per troy ounce. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat berjangka yang memantau kinerja greenback terhadap mata uang utama lainnya turun menjadi 96,145. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual Rp932.000. Naik Rp1.000 dari posisi sebelumnya sebesar Rp931.000. Sementara itu, harga jual kembali emas Antam berada di level Rp833.000 per gram, naik Rp1.000 dari harga sebelumnya sebesar Rp832.000. Berita terupdate lainnya, harga minyak yang menguat. Harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Rabu 2 Februari menuju level tertinggi sejak 7 tahun yang terjadi pekan lalu. Hal ini didorong penurunan stok minyak Amerika Serikat yang mengindikasikan permintaan yang kuat dan berkurangnya pasokan. Di sisi lain, investor tetap berhati-hati menjelang pertemuan OPEC yang akan menentukan kebijakan produksi minyak berikutnya. Pada perdagangan Rabu 2 Februari 2022 pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate WTI untuk pengiriman Maret 2022 menguat 0,03% menjadi 88,23 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman April 2022 juga menguat 0,01% menjadi 89,17 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Pasokan minyak global yang ketat dan ketegangan geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah telah mendorong harga minyak hingga naik 15% sepanjang tahun ini. Pada hari Jumat pekan lalu, patokan minyak mentah mencapai harga tertinggi sejak Oktober 2014 dengan Brent menyentuh 91,70 US dollar dan minyak mentah Amerika Serikat mencapai 88,84 US dollar. Sementara itu, cadangan minyak mentah Amerika Serikat turun 1,6 juta barel pada pekan lalu yang bertolak belakang dengan perkiraan analis untuk kenaikan 1,5 juta barel. Akan tetapi persediaan bensin justru naik 5,8 juta barel lebih tinggi dari ekspektasi analis untuk peningkatan 1,6. Berita terupdate terakhir, rupiah menanti data tenaga kerja. Pergerakan rupiah pada Kamis 3 Februari 2022 akan ditentukan perkembangan data eksternal. Salah satunya adalah data tenaga kerja Amerika Serikat yang akan dirilis pada Jumat mendatang.
Analis Global Capital Investment Alwi Assegaf mengungkapkan rupiah juga akan dipengaruhi data tenaga kerja Amerika Serikat versi Automatic Data Purchasing. Kemarin ADB merilis penyerapan tenaga kerja di sektor swasta Amerika Serikat justru berkurang 301.000 dibandingkan bulan sebelumnya. Padahal konsensus proyeksi analis memproyeksi data penyerapan tenaga kerja versi ADP masih naik 185.000. Meski lebih kecil dari data di Desember sebesar 776.000. Di Januari data ADP memang tidak akan setinggi Desember disampaikan oleh Alwi pada Rabu 2 Februari 2022. Meski begitu tidak lantas rupiah bisa menguat. Pasalnya ada sentimen kenaikan kasus COVID-19 di dalam negeri. Kepala Ekonom Bank Sentral Asia David Samuel menambahkan pernyataan para pejabat Bank Sentral Amerika Serikat yang bernada hawkish masih direspons negatif oleh pasar. Alhasil pelaku pasar masih cenderung risk zero. David memperkirakan rupiah hari ini bergerak antara 14.350 rupiah hingga 14.400 rupiah. Sedangkan Alwi memprediksi rupiah melemah dan bergerak di kisaran 14.335 rupiah hingga 14.380 rupiah. Kemarin kurs spot rupiah melemah 0,18% ke 14.357 rupiah. Sedangkan kurs rupiah JISDOR BI ditutup di 14.347 rupiah, menguat 0,31%.